Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal dengan NIM D2019-3049 dengan jurusan Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari ujian komprehensif semester 8. Yang pertama yakni mengapa sedekah termasuk ke dalam rukun Islam. Nah, bagi umat muslim itu terdapat 3, yakni infak, zakat, dan sedekah yang disingkat dengan ZIS, yang sudah tidak asing lagi. Apalagi zakat itu termasuk salah satu kewajiban yang termaktub dalam rukun Islam. Secara umum pengertiannya ialah sebagai pemberian atau dukungan dalam bentuk uang kepada pihak lain dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Dan yang kedua yakni apa makna sedekah menurut Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yakni menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran sedekah juga tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut hadis yang artinya yakni perumpamaan atau nafkah yang dinafkahkan oleh orang-orang yang hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir biji dengan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Apa bentuk nama dan nama aliran-aliran semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia, dan juga jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Baik, akan saya jawab. Untuk aliran-aliran Islam baru yang ada di Indonesia saat ini itu kebanyakan ritualnya bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang bahkan pemimpinnya itu menyatakan dirinya sebagai nabi ataupun malaikat, seperti aliran-aliran yang berada di tengah masyarakat saat ini seperti Ahmadiyah, Al-TDI, Syiah, Salamullah, Jamaah Tabligh, NII, dan sejenisnya. Namun saat ini penganut aliran Islam terbanyak di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Selain dua aliran ini, kita juga mendengar banyak kemunculan aliran agama Islam dengan pokok-pokok ajaran maupun tata cara perbuatannya yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis Rasulullah seperti pada masa lalu. Misalnya seperti aliran LDI yang menganggap orang Islam di luar kelompoknya itu adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tuanya sendiri. Jangan pada aliran Ahmadiyah yang mengaku punya urus surga sendiri yang letaknya di Qadian dan Eropah, dan sertifikat kafir surga yang dijual kepada jamaah dengan harga yang sangat mahal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, terdapat aliran-aliran Islam yang ada di Indonesia saat ini yang baru itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seperti di masa lalu, kecuali penganut aliran Islam yang terbanyak di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi di akhir zaman maka orang-orang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan mendengar atau menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda ketika menafsirkan ayat tersebut, yang di salah satunya yaitu maka hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri dan meninggalkan orang-orang awam, karena sungguh setelah itu ada hari-hari yang sulit dan berat. Sehingga karena sulit dan beratnya
orang yang sabar dalam memegang kesepakatan atas kebenaran, bak menggenggam bara api. Untuk contoh yang pertama yaitu 3. Yang pertama, kesabaran yang sangat besar. Yang kedua, jangan setengah-setengah dalam beragama. Dan yang ketiga yaitu beratnya ujian beragama di zaman yang sulit seperti pada saat ini. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu praktikan bacaan dan gerakan sholat jenazah pria. Sholli hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu bacalah surat Al-Fajr dan apa hukum bacaan yang ada di dalamnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ars wal syaf'i wal wajh wal laili idha yars hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irma dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabul sahra bil wad wa fir'auna dzil autad. Untuk hukum bacaan yang pertama yaitu pada ayat yang pertama wal fajr terdapat alif lam qamariyah ketemu huruf karena alif lam bertemu huruf fa, jadi dibacanya harus jelas. Lalu yang kedua yakni qalqalah subuh. Sekarang yaitu pertanyaan ke-6, hafalkan surat Al-Alaq, Al-Ma'un dan At-Tuha. Baik, yang pertama yaitu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam inna wa anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin katibatin khati'ah sayad'u falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua adalah surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan yang terakhir ialah surat At-Tuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-duha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, untuk yang terakhir yaitu perhatikan bacaan niat dan gerakan tayamum. Yang pertama ialah membaca niat terlebih dahulu, yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Baik, untuk gerakan tayamum yaitu yang pertama diperhatikan dan tadi sudah dibacakan niat. Nah, sebenarnya saat menyentuh debu atau pasir itu dibarengkan dengan membaca niat tayamum. Setelah membaca niat tayamum, usapkan debu di tangan, usapkan debu atau pasir di tangan ke permukaan wajah, lalu telapak tangan kembali menyentuh debu. Kini jari tangan direnggangkan, lalu diusapkan ke tangan seperti ini secara bergantian. Lalu rapatkan kembali jari tangan sehingga ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri. Lalu usapkan tangan kiri, lalu usapkan kembali ke debu atau pasir, lalu lakukan gerakan seperti ini secara bergantian. Jempol, lalu yang terakhir usapkan ke dua telapak tangan seperti ini. Untuk yang terakhir setelah melakukan tayamum yaitu membaca doa setelah tayamum, yaitu annalillah alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.